Shalom Jemaat GIA Maleer. Dalam rangka HUT gereja kita yang ke-36 dan Natal, gereja kembali mengadakan sponsorship kalender 2023. Untuk itu, kami mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudari untuk berpartisipasi dalam sponsorship tahun ini. Berikut adalah tampilan kalender sponsorship. Kalender berukuran A3 dan merupakan kalender bulanan. Terdapat dua macam template sponsorship. Template pertama dengan ukuran 6x9 cm. Ditempatkan pada bagian hardcover kalender. Dengan harga Rp7.500.000 per kotak. Dan template kedua dengan ukuran 4,5x4,5 cm. Ditempatkan pada bagian lembar bulanan kalender. Dengan harga Rp500.000 per kotak. Materi yang berupa ucapan pribadi atau logo perusahaan dapat diserahkan kepada panitia paling lambat tanggal 30 Oktober 2022. Untuk pembayaran dapat berupa cash atau transfer ke rekening BCA dengan nomor 3460413647 atas nama Lydia Francisca. Untuk informasi dan keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Saudari Devi Katarina di nomor 0878 2100 5700 atau Saudari Monica Kusono di nomor 0813 2454 2017. Demikian pengumuman mengenai sponsorship. Tuhan Yesus memberkati. Sekali jemaat Tuhan yang rindu kita sama-sama katakan. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Ini kerinduan kami Tuhan. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Ini kerinduan kami Tuhan, bukan dari bibir kami saja Tuhan, tapi hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Kami sekali lagi kami gak bisa balas apa yang sudah Engkau buat dalam hidup kami. Buat pagi hari ini biarlah ketika kami datang, ini kerinduan karena kami tahu kami mengasihi Tuhan. Bukan karena sebuah kewajiban kami orang Kristen, orang percaya harus datang ibadah. Buat sekali lagi Tuhan, ketika kami datang di tempat ini kami tahu Engkau mengasihi kami. Dan kami pun mau belajar untuk ekspresikan kasih kami kepada Engkau. Dengan kami bersama-sama bersekutu bersama dengan saudara seiman kami Tuhan. Kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami pagi hari ini. Dan kami tahu di masa-masa ini juga Tuhan, ini season yang indah Tuhan. Ini masa yang luar biasa di mana kami tahu hari-hari ini Tuhan begitu banyak tuaian di luar sana Tuhan. Dan ini saatnya juga gereja Tuhan gak asik sendiri Tuhan. Gereja tidak hanya merasakan kasih-Mu dan kami selesai itu Tuhan. Sebagai tanggung jawab kami Tuhan, kami pun mau membagikan apa yang sudah kami dapatkan. Melalui setiap kasih karunia, melalui anugerah keselamatan yang sudah Engkau nyatakan bagi kami. Untuk itu pagi hari ini masih tetap di nuansa bulan misi Tuhan. Kami kembali akan diingatkan Tuhan bagaimana panggilan utama kami sebagai orang percaya. Bukan kami melayani di mimbar, bukan kami sebagai apapun di dalam gereja ini. Terlebih khusus hari-hari ini banyak jiwa yang butuh kasih-Mu Tuhan. Banyak jiwa yang sedang putus asa. Bahkan mungkin itu pun adalah orang-orang terdekat kami Tuhan. Oleh karena itu Bapa sekali lagi berikan belas kasihan bagi kami. Untuk kami berani Tuhan dengan kekuatan-Mu. Untuk kami mewartakan kasih-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan sekali lagi ini musim di mana tuaian besar-besaran sedang terjadi. Oleh karena itu memakai gereja-Mu dan kami semua sebagai orang percaya. Sehingga ketika kami pulang every single day dalam kehidupan kami dimanapun itu Tuhan. Kami menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan. Berkati kami semua urapi hamba-Mu. Dan sebentar firman Tuhan disampaikan kami percaya ada lawatan-Mu yang akan terjadi di tengah-tengah gereja-Mu. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Kami syukur dan kami menyerahkan untuk pemberitaan firman-Mu pagi hari ini. Dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang excited sama-sama katakan
Amin. Baik, puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya ucapkan selamat pagi, shalom. Ya, juga saya tetap ucapkan untuk Bapak Ibu yang menyaksikan atau mengikuti ibadah secara online ya. Sekalipun mungkin diberitakan bahwa mulai hari ini kita nggak ada live streaming ya. Ada yang nanti recording. Tapi saya percaya Bapak Ibu ketika datang beribadah pagi hari ini bukan karena Bapak Gembala menghentikan streaming. Amin. Tapi kita datang karena sebuah ungkapan kasih kita sama Tuhan. Amin. Kerinduan kita Bapak Ibu. Sehingga saya percaya hari Minggu jangan langsung berkata, aduh harus bangun subuh. Harus latihan, MB harus latihan dan ngeluh kita hari Minggu. Tapi hari Minggu mari inilah hari sukacita bagi setiap kita, amin. Hari sukacita di mana kita bertemu dengan Yesus Bapak Ibu Saudara, amin. Sehingga biarlah spirit ini boleh terus membangun kita. Ada nggak ada live streaming kita tetap ibadah sama Tuhan, amin. Nah ini season yang bagi saya pribadi Bapak Ibu menjadi season yang luar biasa ya. Di mana mungkin sekali lagi Bapak Ibu dengan pandemi ini membuat semua back to esensi. Setuju ya Bapak Ibu ya? Termasuk kita ikut sama Tuhan, termasuk kita mengikut Tuhan, termasuk kita melayani Tuhan. Akhirnya kita kembali kepada esensi. Bapak Ibu dan kita bersyukur ya gereja kita setiap Oktober itu diperingati atau selalu didengungkan tentang bulan misi. Dan saya berharap ini bukan sekedar budaya dan kemudian rutinitas ya setiap tahun. Tapi biarlah ini boleh menjadi panggilan utama. Secara khusus sebagai gereja Tuhan, gereja Isa Al-Masih, misi atau penginjilan itu menjadi DNA setiap kita orang percaya. Amin. Saya diberkati dengan minggu pertama kemarin ya. Evangelis Johan Setiawan menyampaikan bahwa ketika kita berbicara kesaksian itu nggak bisa seperti sayap pesawat terbang sebelah aja. Ya udahlah, gak usah kita bersaksi lewat perkataan, udah tindakan aja. Udah hidup kita aja gak bisa Bapak Ibu, itu timpang. Atau sebaliknya dengan perkataan aja, gak bisa. Kita pun hidup kita disebut apa? Kita adalah garam dan terang bagi dunia, amin. Itu artinya bagaimana dua hal ini tidak terpisahkan Bapak Ibu ya. Dan minggu kemarin PDM juga menyampaikan bagaimana hari-hari ini biarlah di tengah-tengah dunia yang istilahnya orang sedang mementingkan dirinya sendiri ya. Pemerintah atau mungkin hari ini kita mendengar kiri kanan menyatakan bahwa tahun depan tahun yang sulit. Bukan hanya sulit tapi dikatakan gelap. Setuju ya Bapak Ibu ya? Mungkin Bapak Ibu mendengar hal itu. Itu artinya apa? Banyak mungkin orang-orang termasuk kita pun mungkin merasakan ketakutan, betul? Tapi sekali lagi saya percaya kita hidup bukan ditentukan oleh keadaan yang ada. Amin. Kita punya Tuhan yang akan menuntun, yang akan tetap menyertai bahkan melewati setiap musim-musim yang sulit dalam kehidupan kita. Nah pagi hari ini Bapak Ibu ada topik yang sangat menarik dan saya suka dengan topik ini. Ya, sekalipun mungkin secara pribadi saya menyadari saya pun mungkin belum ahli ataupun saya pun masih belajar. Tapi mari pagi hari ini kita mau belajar dengan satu bukan sekedar fenomena tapi ini adalah keadaan dunia hari ini. Di mana berbicara tentang misi, berbicara tentang penginjilan, ada sesuatu yang sedang berubah sangat-sangat cepat. Ya, adapun topik pagi hari ini yaitu digital mission Bapak Ibu ya, atau misi di era digital. Saya akan bagi dua, KU1 mungkin lebih kepada mindset dulu ya, karena mungkin di sini juga banyak oma-opa, banyak jemaat lansia yang mungkin kurang familiar gitu. Tapi biarlah Bapak Ibu bukan masalah itunya gitu. Kembali lagi berbicara misi, berbicara penginjilan, itu bukan sekedar metode, setuju? Bukan sekedar cara Bapak Ibu. Tapi hari-hari ini gereja Tuhan Bapak Ibu ditantang untuk bagaimana punya belas kasihan. Dengan berbagai cara hari-hari ini Bapak Ibu, gereja Tuhan udah mulai harus keluar kandangnya. Kesuksesan gereja hari ini bukan sekedar berapa banyak yang bisa ngumpul Bapak Ibu. Tapi hari ini gereja dituntut untuk seberapa banyak diutus. Di berbagai sektor Bapak Ibu. Karena hari-hari ini sekali lagi dengan pandemi Bapak Ibu semua digonjang-ganjing, betul ya? Semua berubah, semua metode berubah, semua yang tadinya mungkin kita, kok bisa seperti ini? Dan kemudian seringkali gereja pun ketinggalan Bapak Ibu. Tapi saya percaya ini bukan hal yang terlambat bagi kita semua belajar, amin. Saya pun tetap belajar, Bapak Ibu pun tetap belajar untuk hal ini. Saya ingat satu workshop Pastor Jimmy Untoro ya menyampaikan Bapak Ibu pos pandemi ini, nggak tahu Bapak Ibu sepakat atau enggak, kita nggak bisa mengulang kehidupan seperti kayak sebelum pandemi. Setuju nggak Bapak Ibu ya? Sekalipun mungkin kita rindu ya, kita sama-sama mungkin dalam segi ibadah pun kita ngumpul, interaksi leluasa, tapi kenyataannya Bapak Ibu ke depan nggak akan mungkin seperti apa yang sebelum pandemi terjadi. Oleh karena itu gereja harus berdamai Bapak Ibu, orang percaya harus bisa beriringan.
Karena hari ini arus perubahan tuh nggak bisa kita tolak Bapak Ibu ya. Nah disampaikan bahwa tentang gereja Bapak Ibu, hari ini gereja nggak sekedar hari Minggu 2 jam selesai. Atau KU1, KU2 selesai, enggak Bapak Ibu. Bicara gereja hari ini, berbicara 24 jam non-stop. Bagaimana gereja hari ini terbuka di mana-mana, setuju Bapak Ibu ya? Bahkan ada suster gereja sebelah Bapak Ibu kalau menyaksikan mungkin ini nggak umum. Ibadahnya adalah jam 10 malam. Di mana mungkin kita berpikir ya, gereja Tuhan berpikir, nah gereja teh penting ya. Padahal itu banyak banget, ribuan orang bisa join Bapak Ibu. Sementara hari Minggu mungkin setelah beraktivitas dan sebagainya, sebelum tidur ada ibadah Bapak Ibu. Itu pun bagian dari menjangkau Bapak Ibu. Ini yang mungkin saya pribadi pun kepikiran ya. Ibadah jam 10 malam, tapi ternyata malam itu Bapak Ibu banyak yang datang, banyak yang beribadah. Itu artinya hari ini gereja bukan hanya sekali lagi 2 jam Minggu selesai Bapak Ibu. Tapi hari ini dituntut sekali lagi gereja bagaimana menyatakan kasihnya di tengah-tengah dunia ini. Pintu gereja harus terbuka Bapak Ibu bagi dunia ini, amin. Berikutnya juga hari ini nggak dibatasi tembok. Siapapun kita nggak bisa larang orang beribadah dimanapun, setuju? Sekalipun saya rindu Bapak Ibu nggak ada yang bisa menggantikan yang namanya pertemuan langsung ya. Bagaimana kita pun rindu kita tetap menjadi setia di gereja lokal kita masing-masing. Tapi faktanya kita nggak bisa melarang siapapun untuk bergereja dimanapun. Ini fakta hari ini Bapak Ibu. Bahkan kita pun hari ini nggak bisa bergantung kepada seorang. One leader di dalam sebuah gereja, nggak bisa Bapak Ibu. Semua orang hari ini dituntut untuk akhirnya menjadi saksi Tuhan secara nyata. Amin. Nah biarlah pagi hari ini sekali lagi Bapak Ibu. Hari ini bukan tentang metode ya, berbicara misi digital bukan metode, tapi sekali lagi ada sebuah spirit, ada sebuah hati yang mau kita benar-benar rindu orang yang belum mengenal Tuhan itu bisa kemudian percaya. Dan ini season yang tepat saya katakan bagaimana tuaian besar-besaran terjadi ya Bapak Ibu, amin. Kalau teringat juga Bapak Ibu, Pastor Yusa Kancana sampaikan ya, sementara hari ini kita bersyukur kalau Bapak Ibu setia datang beribadah dalam gereja lokal, itu sangat baik Bapak Ibu. Tapi kabar di luar sana juga Bapak Ibu, begitu akan banyak orang yang tidak akan pernah menginjakan kakinya dalam gereja. Ada banyak orang di luar sana Bapak Ibu, entah dengan alasan apapun lah ya, nggak relate lah, nggak nyambung, budayanya beda dan sebagainya. Ada banyak orang, itu artinya sekali lagi tugas gereja hari ini mungkin satu sisi berat Bapak Ibu ya. Karena di samping harus memelihara, harus melengkapi, equipping semua jemaat yang setia, yang loyal dalam gereja. Tapi di luar sana pun begitu banyak orang-orang yang merindukan kasih Tuhan. Nah oleh karena itu saya akan mulai dengan sebuah ini Bapak Ibu. Berbicara tentang digital mission ini Bapak Ibu. Mengapa penting? Dimulai dari yang namanya mengapa dulu betul ya. Kenapa penting? Gitu ya. Padahal udah aja lah kita pelayanan sekonvensional, kita maksimalkan aja apa yang ada gitu Bapak Ibu. Nah kita akan mulai dengan yang namanya mengapa. Nah mengapa pelayanan digital penting? Karena sekali lagi dunia telah berubah betul. Ini gambar pertama Bapak Ibu. Hari ini kita bersyukur ya, coba bayangkan lagi 2 tahun sebelumnya Bapak Ibu ketika awal-awal pandemi. Di mana semua lockdown ya, di rumah semua kita kaget. Dan kemudian tapi bersyukur akhirnya ada yang namanya ojek online ya. Di mana kita bisa pesen makanan, sementara mungkin kita nggak boleh beli sayur, kita nggak boleh beli obat, nggak boleh ke supermarket. Tapi hari ini kita dibantu Bapak Ibu ya. Ada yang namanya ojek online, kita bisa kirim-kiriman ya. Yang satu kirim nasi kuning, yang satu kirim nasi samcan mungkin, yang satu kirim lotek dan lain sebagainya Bapak Ibu. Dunia sudah apa berubah. Yang tadinya kita kalau makan harus ke restoran betul? Pengen nasi lengko langsung ke Cirebon ya. Ke Pagongan ya. Pengen apa ke Cirebon, pengen sate Tegal ke Tegal Bapak Ibu. Tapi hari ini apa yang kita pengen bisa datang ke rumah kita. Setuju? Bahkan di 1 tahun pertama pandemi Bapak Ibu pernah lihat ketika Bapak Ibu nyetir mobil atau motor di kiri ada yang jual Pizza Hut ya, saya sebutkan merek aja Bapak. Itu sampai di jalan-jalan Bapak Ibu. Artinya emang benar-benar berubah Bapak Ibu. Bukan lagi mereka nunggu customer tapi mereka menjemput apa? Customer. Sampai di jalan-jalan. Saya waktu itu di Bali 1 tahun. Itu di jalan-jalan sepanjang pinggir jalan tuh mereka sajikan. Langsung secara cepat. Paket yang kecil-kecil ya. 3, 4, 100 ribu dapat 4, 100 ribu dapat 3 Bapak Ibu. Dunia sudah berubah hari ini Bapak Ibu. Ya, dengan sekejap mata kita mungkin lagi ngagoler gitu ya di rumah. Kita pencet-pencet. Datang tiba-tiba makanan. Datang minuman. Kemarin Ibu Diakonos Erni juga, Bang Sam bisa pinjam sarung. Waduh di rumah Ci, udah Gojek aja. 20 menit sampai Bapak Ibu. Betapa hari ini itu sangat membantu kita betul.
Sangat membantu aktivitas kita. Belum yang berikutnya ada yang namanya kerja tuh, kita dengar istilah work from home. Betul Bapak Ibu ya? Bekerja hari ini gak harus lagi di kantor Bapak Ibu. Sementara di rumah main laptop, tapi omset bisa puluhan juta, ratusan juta. Ada yang mengalami itu Bapak Ibu? Kita sangat terbantu dan ini perubahan ini sedang benar-benar terjadi Bapak Ibu. Dalam satu workshop ada just tip ya, mungkin anak muda familiar ya, ada istilah just tip hari ini Bapak Ibu ya. Jasa titip gitu, di mana kita boleh beli gitu ya, just tip. Itu ada satu anak muda dalam sebuah workshop di digital marketing, saya ikuti juga. Itu omsetnya bisa nyampe 200 juta Bapak Ibu 1 bulan, bayangin. Nggak perlu ngantor, istilahnya nggak ada jam kerja, nggak punya bos, dia buka laptop, order, omsetnya 3 digit, bayangin Bapak Ibu. Betapa hari ini pengusaha rumah makan dan sebagainya harus kreatif, betul? Harus betul-betul bersaing secara konkret. Sekali lagi Bapak Ibu, kita nggak bisa balik ke yang namanya sebelum pandemi. Hari ini kita harus face tomorrow, harus beriringan dengan perubahan yang terjadi. Belum ini situasi keluarga ya, Bapak Ibu mengalami juga sementara makan semua sibuk dengan gamenya. Saya punya ponakan juga di Bali, kalau video call nggak pernah nggak pegang handphone Bapak Ibu. Padahal masih 5 tahun. Makan handphone, di mobil handphone, itu realita hari ini. Kalau dulu mungkin kita bisa namanya batasi ya. Yuk anak batasi untuk pegang handphone, hari ini sulit ya. Betapa mungkin orang-orang tua muda yang hari ini kesulitan untuk bagaimana mencegah ataupun mengelola handphone untuk anak. Tapi sekali Bapak Ibu ini sebuah tantangan bagi kita semua. Tapi intinya hari ini, intinya adalah dunia sedang berubah dan akan terus berubah. Kita nggak bisa nostalgia Bapak Ibu, bolehlah kita mungkin belajar, evaluasi, tapi hari ini kita harus beriringan dengan perubahan yang ada di dunia ini. Nah berikutnya, alasannya adalah perangkat digital itu hari ini ada di mana? Saya pernah nangis pada waktu itu ketika mama saya pertama kali mungkin dapat handphone tuh 2000 berapa ya, masih baru-baru, 18 gitu kalau salah. Bisa SMS saja Bapak Ibu udah, waduh ini mama saya bisa SMS gitu. Karena sebelumnya dia gak pernah megang handphone. Itu terharu banget Bapak Ibu. Tapi hari ini oma, opa, anak kecil semua megang yang namanya apa? Handphone. Dan gak bisa dilarang Bapak Ibu. Perangkat digital ada di mana-mana. 2 alasan ini Bapak Ibu sebetulnya mengantar kita seharusnya membuka mata bagi kita. Bahwa sekali lagi Bapak Ibu, kita gak bisa ulang apa yang sudah terjadi sebelum pandemi. Tapi kita harus bersama-sama beriringan dengan perubahan yang terjadi hari-hari ini. Nah berbicara tentang dunia juga Bapak Ibu ya. Dari kurang lebih 7M warga dunia ini ternyata 63% atau sekitar 5 miliar Bapak Ibu sudah menggunakan internet. Jadi lebih dari 63%. Bahkan di sini dikatakan rata-rata sehari 7 jam, bahkan sampai 8 jam. Itu artinya sepertiga dalam sehari itu megangnya apa Bapak Ibu? Handphone ini, handphone ya. Saya pribadi pun di Instagram tuh kita bisa lihat kita pakai Instagram berapa lama. Biasanya 30 menit, sejam, sekarang udah bisa 2 jam. Karena berbagai hal. Nah aktivitas utama yang dilakukan mencari informasi. Ya biasanya kita kalau dulu mungkin nanya temen, nanya siapapun yang di sekitar kita, hari ini kita nanyanya apa? Google. Pengen tahu kafe di mana, nanyanya apa? Mbah Google Bapak Ibu ya. Semua hal kita tanya Google. Bahkan hari ini TikTok menjadi sebuah engine search yang diminati anak-anak muda hari ini. Beberapa kali kita berangkat juga, ini kafe ini di mana? Langsung aja, nggak usah nanya siapa-siapa, langsung ketemu Bapak Ibu ya. Pernah nyobain juga tentunya. Kemudian yang kedua adalah untuk kita terhubung dengan teman ya. Kita bisa chatting, interaksi, kita terkonek setiap hari. Bahkan setiap detik ya, dan keluarga. Kita nonton berita Bapak Ibu ya. Hari ini apa Rizky dan Lesti yang lagi trending ya. Ternyata itu ngeprank katanya. Pendeta juga harus tahu Lesti Bilar Pak hari-hari ini Pak. Jadi gak boleh kuper juga Pak. Lesti Bilar ternyata ngeprank KDRT-nya. Waduh. Kemudian acara dan hiburan entertain. Banyak hal yang orang cari di sana. Tapi intinya Bapak Ibu hari ini dunia pun sedang benar-benar di dalam arus ini. Nah tentunya Bapak Ibu industri teknologi dan komunikasi berkembang pesat di segala bidang seperti saya tadi ya, dalam dunia bisnis, dalam pekerjaan, work from home dan lain sebagainya. Pertanyaannya mengapa tidak dalam pelayanan?
Hari ini bagaimana sikap gereja? Sekali lagi Bapak Ibu. Sekali lagi ini belum terlambat, tapi sekali lagi ini sebuah tantangan. Saya akan bukakan bagaimana kondisinya mengerikan hari-hari ini Bapak Ibu ya. Akan saya lanjutkan, orang percaya itu jangan anti teknologi dan perubahan Bapak Ibu. Karena itu bukan sesat ya, ini bagi saya sih ini barang yang sangat netral ya, tergantung seperti pisau. Kita pakai kupas bawang bisa, betul Bapak Ibu ya? Melukai teman bisa nggak? Bisa, teknologi pun sama. Kita nggak bisa batasi semua hal, tapi diri kita sendiri pun yang harus membatasinya. Kita yang harus memanagenya. Intinya adalah tergantung bagaimana kita menggunakan dan memanfaatkan daripada teknologi tersebut ya. Jadi kalau misalkan kita kembali kepada satu ayat ini ya, saya kan nggak terlalu gali ayat, tapi biarlah ini mendukung. 1 Korintus 9 ayat 19-23 itu tentang Rasul Paulus. Bagaimana dia menyatakan bahwa dikatakan di sini, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, tapi aku menjadikan diriku hamba dari semua orang supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang Bapak Ibu. Mungkin pada waktu itu panggilan Paulus betul ya untuk kemudian memberitakan Injil. Tapi di satu sisi dia pun punya hak untuk akhirnya ngapain gue harus ngurusin orang lain gitu. Tapi di sini akhirnya Paulus menyatakan bahwa saya menjadikan diri, istilahnya melepaskan hak di mana saya mungkin boleh nggak perhatikan orang lain, saya mungkin boleh punya kehidupan sendiri. Tapi di sini dikatakan ayat 19, Paulus menjadikan diriku hamba buat semua orang. Bapak Ibu, ini luar biasa. Supaya apa di sini dikatakan? Supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Di situ disampaikan juga, demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi. Supaya aku banyak memenangkan orang Yahudi. Bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Dan lain sebagainya. Ayat 23 di sini katakan, segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil. Supaya aku mendapatkan bagian di dalamnya. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ini berbicara Pastor Yusak kasih istilah bagaimana hari-hari ini gereja Tuhan, orang percaya dituntut untuk cerdas di dalam kontekstual Bapak Ibu. Bagaimana firman Tuhan ini benar dan tidak salah. Setuju Bapak Ibu ya? Firman Tuhan hal yang benar, tidak salah, dan inilah kekuatan kita. Tadi pujian paduan suara, there is power in the name of apa? Jesus. Tapi kan sekarang permasalahannya bagaimana kita mendeliver itu bagi dunia. Mendeliver itu bagi orang-orang yang berbeda budaya dengan kita. Kita mungkin bisa bilang udah percaya aja, udah demikian. Tapi kan apa kabar, mindset orang beda-beda, setuju? Bahkan Paman Coki ya, kalau Bapak bisa kan Coki Pardede di YouTube, dikatakan dia udah muak dengan agama. Karena banyak hal yang orang pakai agama untuk kepentingan diri sendiri. Dan hari ini mindset itu kan masa kita, udahlah kamu harus baik-baik, percaya aja. Kan gak bisa Bapak Ibu, betul ya? Perlu cara, bilang kiri kanan cara. Perlu metode, perlu pendekatan supaya Injil yang adalah kekuatan ini boleh benar-benar deliver dengan tepat ke orang-orang yang akan kita layani. Termasuk hari ini di dalam dunia yang namanya dunia digital. Sekali lagi bahkan ada satu pastor Bapak Ibu yang sampaikan hari ini sebetulnya. Kalau kita bersyukur ya udah gunakan juga media Zoom ataupun YouTube untuk ibadah streaming dan lain sebagainya. Harusnya kalau mungkin beberapa waktu lalu gereja bisa buka cabang di mana-mana ya. Bisa buka cabang secara konvensional, secara onsite di daerah-daerah di kota-kota. Hari ini pun gereja online sebetulnya menjadi cabang baru bagi gereja Tuhan. Tapi belum banyak gereja Tuhan, orang-orang percaya maksimalkan, seriuskan ini secara intensional. Di mana di situ akan banyak peluang untuk kita bisa beritakan Injil, saudara. Dan sekali lagi Bapak Ibu, ini adalah sekali lagi kita nggak bisa anti. Bapak Ibu mungkin punya Instagram ya, saya juga punya Instagram. Beberapa kali ada yang pernah pengalaman seperti saya log out, saya sign out, saya kemudian delete aplikasinya. Besok kemudian kangen lagi, install lagi Bapak Ibu. Karena niatnya tadi pengen, jangan banyak nonton Instagram lah gitu ya. Jangan banyak lihat Facebook, jangan lihat banyak semua hal lah di dalam media sosial. Tapi nyatanya bisa atau enggak? Nggak bisa Bapak Ibu. Install lagi, terus uninstall lagi, install lagi. Sekarang hari ini saya akhirnya komitmen untuk enggak, dalam artian kita yang batasi, tapi biarlah kita pun bisa memanage waktu dan aktivitas di dalam media sosial ya. Itu hal itu. Nah, ini yang penting Bapak Ibu ya. Sekali lagi mindset daripada pelayanan digital ini ya, digital mindset. Jadi yang pertama Bapak Ibu, mari kita sama-sama dalam berbagai aspek kehidupan kita cepat yang namanya beradaptasi dengan perubahan. Sementara media sosial akan terus berubah,
konten-konten akan terus banyak, jutaan konten setiap hari Bapak Ibu, itu gak bisa kita cegah. Dan kita gak bisa ambil handphone itu dari anak kita, dari pasangan kita, dari siapapun Bapak Ibu. Yang bisa kita lakukan adalah kita beradaptasi. Berikutnya adalah terbuka terhadap yang namanya peluang. Balik lagi ya, Pizza Hut gak gengsi, akhirnya dia ada di pinggir jalan Bapak Ibu. Dia udah punya nama, betul ya? Udah sebuah brand yang besar. Tapi karena dia tahu situasi yang sedang berubah, beradaptasi, turun ke jalanan. Panas-panasan ya salesnya ya. Panas-panasan, mungkin kehujanan, tapi demi sebuah yang namanya apa? Beradaptasi. Terbuka dengan yang namanya peluang. Kalau mereka mungkin peluangnya konsumen, customer, keuntungan. Hari ini peluang kita adalah jiwa-jiwa Bapak Ibu, betul? Sementara kita udah bersyukur dengan ruangan yang baik, fasilitas yang baik, kita sudah benar-benar dilengkapi dengan maksimal. Saatnya kita pun Bapak Ibu untuk terbuka dengan peluang di luar sana. Bagaimana kita akan menjadi saksi Tuhan melalui media ini Bapak Ibu. Berikutnya, kesediaan untuk yang namanya belajar. Sekali lagi saya juga masih terus belajar, inovasi, saya belum maksimalkan media sosial yang saya punya, tapi mari sama-sama belajar. Orang tua belajar sama anak-anak muda hari-hari ini. Oma opa belajar sama cucunya, mereka paling pinter. Pegang handphone hari ini ya, belajar bagaimana maksimalkan. Di ibadah kedua nanti saya akan jelaskan beberapa sedikit tips ya. Kemudian yang berikut adalah kolaborasi. Ini penting Bapak Ibu, ini masanya hari ini kolaborasi. Dimana gereja Tuhan gak bisa seorang diri. Kita orang-orang percaya gak bisa seorang diri. Kita butuh yang namanya tim. Karena gereja harus terbuka dengan lembaga-lembaga, pemerintahan dan lain sebagainya hari-hari ini. Agar kita sama-sama bekerja sama Bapak Ibu. Supaya sekali proyek ini bukan proyek buat Gia Male-er saja Bapak Ibu. Ini proyek kerajaan Allah. Di mana Injil itu harus diberitakan. Sebelum akhirnya kesudahannya tiba. Betul ya ayatnya itu ya. Injil harus diberitakan ke segala penjuru Bapak Ibu. Dan kemudian Tuhan datang. Analisa data, nanti saya akan sampaikan ya. Nah ini, satu ayat juga di dalam Yesaya 43 ayat 19 bilang begini, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya yang aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara Bapak Ibu. Ya ini kalau bicara konteks bangsa Israel keluar dari tanah Mesir atau satu lagi bangsa Israel keluar dari Babel. Kalau kita bicara padang gurun Bapak Ibu kan gak ada tapak jalannya ya betul ya. Tapi di situ Tuhan akan bukakan jalan. Nah ini sebagai satu peneguhan aja hari-hari ini Bapak Ibu. Di dunia media sosial, dunia maya hari-hari ini. Tuhan akan menyatakan kuasanya. Amin. Seperti tadi kan bumi dan langit ciptaan Tuhan. Saya percaya teknologi pun inspirasinya dari Tuhan. Amin. Dan Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa atas teknologi. Tuhan yang berkuasa atas perubahan yang ada hari-hari ini. Supaya apa? Semua lutut dan lidah mengaku Yesus Tuhan. Itu tujuannya Bapak Ibu. Yang kedua, ada satu ayat juga di Habakuk 2 ayat 14 bilang begini, sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Ini keren banget Bapak Ibu. Bumi akan penuh, bayangkan Bapak Ibu. Ibarat air yang ada di laut, itu gak bisa dihitung ya, berapa gayung air di laut Bapak Ibu yang berani ngitung, gempor ya. Itu poinnya adalah bagaimana hari-hari ini Bapak Ibu, bumi akan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Melalui apa? Melalui media sosial. Melalui media-media yang hari ini internet dunia maya Bapak Ibu. Nah kalau masuk ke Indonesia Bapak Ibu, ini data 2002 dari Hootsuite ya 2022. Penduduk kita kurang lebih 270 juta jiwa. Kemudian yang punya handphone atau jumlah ponsel yang beredar itu malah lebih Bapak Ibu, 370 juta. Ini berarti seorang bisa ada yang dua gitu lah intinya gitu ya kalau dirata-ratakan. Kemudian 205 juta itu pengguna internet Bapak Ibu. 73,7% menggunakan internet. Lebih spesifik lagi pengguna jaringan sosial atau media sosial itu 191 juta atau 68,9%. Ini isinya manusia semua Bapak Ibu. Boleh kita bilang ini fake account lah. Oke itu fake account, tapi di belakang yang punya account itu orang nyata, betul ya? Orang konkret, orang manusia Bapak Ibu. Yang mungkin hari-hari ini sedang posting tentang pengakuan diri, posting tentang hoax, posting tentang hal yang gak benar, posting berbagai macam hal kita bisa lihat Bapak Ibu. Dan inilah peluang bagi gereja Tuhan. Maka dikatakan ada satu istilah ini Bapak Ibu ya.
Bukan tsunami yang Pangandaran atau Aceh atau Padang yang lalu. Tapi hari ini adalah kita sedang ada ini namanya apa? Bukan banjir digital, tapi tsunami digital. Di mana pilihannya dua. Kita berubah atau punah, itu aja. Kalau punah berarti di sini nih. Kayak si anak ini ya. Diem gitu ya. Tapi bagaimana kita manfaatkan media ini untuk kita beriringan. Di mana ada 191 jiwa menggunakan media sosial hari-hari ini. Pengguna jaringan sosialnya ini Bapak Ibu, penyebarannya. WhatsApp 88,7%, YouTube 88%, Facebook 82%, kemudian Instagram 80%. Nah ini pendatang baru. TikTok yang tadinya mungkin kita ini alay dan lain sebagainya. Hari ini Bapak Ibu 63% orang gunakan TikTok. Mungkin anak kita atau kita sendiri pun pakai TikTok juga hari-hari ini. Telegram 62%, Twitter 56%, FB Messenger 50%. Kalau di sini Bapak Ibu pernah tahu kebutuhan dasar manusia ya. Pengakuan, ya, penerimaan, penghargaan. Dan itu teraplikasi sekarang medianya ini Bapak Ibu, di mana YouTube itu menjadi sebuah ajang aktualisasi diri. Kita bisa lihat orang di situ atau mungkin kita pun post juga di situ sebagai ajang aktualisasi diri. Yang berikutnya Instagram, Twitter itu berbicara penghargaan karena ada likes di situ ya. Orang senang kalau di likes ya. Wah, gua 10 nih likes-nya, postingan kemarin 100, bahkan udah 1K mungkin ya, 10K dan lain sebagainya. WhatsApp, Facebook itu kasih sayang, di mana kita bisa intens, chatting dengan hangat dengan orang-orang sekitar. Rasa aman kita hari-hari ini Bapak Ibu bukan security, tapi di apa? Google Maps. Kita bisa aman dengan Google Maps ya, nggak akan nyasar, bisa tiba dengan tepat, bisa kita ukur akurasi dengan tepat Bapak Ibu. Bahkan kebutuhan fisiologi manusia sekarang kalau kita pergi ke suatu tempat yang ditanyakan apa? Wifi, betul ya? Kita datang ke restoran bukan hanya menunya dulu tapi Mas ada namanya Wifi, minta dong passwordnya. Itu ya kalimat-kalimat itu yang familiar hari ini, betul Bapak Ibu ya? Kita butuh handphone, kita butuh wifi, bahkan kita akhirnya nanya juga ada colokannya nggak Mas di sini ya? Karena apa? Baterainya udah habis ya. Itu kebutuhan-kebutuhan kita hari ini. Sementara itu pun jadi kebutuhan kita, orang-orang sedang di luar sana mengaktualisasi diri, mencari penghargaan, mencari sebuah engagement. Nah itu peluang Bapak Ibu, di mana kita harusnya jemput mereka. Mereka adalah orang-orang yang memerlukan Injil yang tidak berubah. Sekali lagi, there is power in the name of Jesus. Betul Bapak Ibu ya, Injil adalah kekuatan. Mereka adalah orang-orang yang butuh yang namanya Injil yang tidak berubah di tengah dunia yang terus berubah. Matius 9:36 dikatakan juga melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Bapak Ibu kalau punya mungkin WA, IG, Facebook dan lain sebagainya. Banyak mungkin teman-teman yang tiba-tiba posting tentang keluhan Bapak Ibu ya. Atau mungkin ada yang posting juga hari-hari ini, waduh harga cabai naik dan lain sebagainya. Simple sebetulnya Bapak Ibu tipsnya. Coba kasih tanya, boleh langsung replay dengan saat itu juga Bapak Ibu. Itu hal sangat sederhana dulu Bapak Ibu ya. Untuk kita bisa lakukan. Saya percaya dari situ mungkin ada feedback, bisa ngobrol. Minimal kita bisa meneguhkan. Ya, sekali lagi ini hari ini season ini banyak orang yang lagi cemas. Setuju ya? Kita pun cemas, banyak orang takut. Banyak orang yang nggak ngerti ke depan apakah benar akan gelap dan sebagainya. Ini adalah tantangan dan peluang bagi kita Bapak Ibu ya. Dengan cara apa? Mulai replay, mulai tanya teman-teman kita yang mungkin udah lama nggak ketemu dengan kita. Nah ini ada satu istilah Bapak Ibu ya. Tiap hari kita di Doa Misi ada laporan suku Pak ya. Kemarin suku Sunda tuh totalnya 35 juta jiwa Bapak Ibu. Suku Sunda bayangin, kita tinggal di sebuah lokasi, di sebuah tempat di mana itu kurang lebih ada 35 juta jiwa. Ini orang semua Bapak Ibu. Mereka butuh Injil Bapak Ibu. Suku-suku yang lain pun banyak Bapak Ibu. Tapi hari ini ada istilah baru yang dinamakan suku digital. Ini dipelopori oleh Mark Frensky namanya. Ada sebuah istilah dikatakan digital native. Digital native itu adalah orang-orang yang lahir di era digital. Kalau kita pernah dengar istilah generasi Y, generasi Z, generasi Alpha, itulah mereka. Digital native.
Sementara yang mungkin oma opa yang lahir baby boomer itu dikatakan sebagai digital pendatang gitu. Yang mungkin lahirnya sebelum internet. Nah, suku digital ini Bapak Ibu sementara kadang-kala kita kalau mikir ya, akhirnya saya juga mikir. Ini aja kita belum selesai gitu, tadi saya bincang dengan Pak Philip, Pak ini Sumba, ini Sunda, ini kita belum selesai Bapak Gereja ya untuk visitasi, untuk kunjungi, untuk layani mereka. Ini udah ada suku yang baru, suku digital yang harus dilayani juga Bapak Ibu. Isinya tadi saya sampaikan 191 orang menggunakan media sosial. Dan ini kita pakai istilah suku digital, di mana mereka adalah orang-orang yang butuh belas kasihan Tuhan. Oleh karena itu sekali lagi mari Bapak Ibu berbicara tentang digital mission. Sekali lagi gereja gak bisa tutup mata Bapak Ibu. Berubah ataupun pertanyaannya sekali lagi bukan mau atau enggak gereja atau kita orang percaya gunakan media sosial untuk pelayanan. Tapi kita akan mulai kapan? Pertanyaannya bukan mau atau tidak, tapi kita akan mulai kapan? Maksimalkan media sosial, maksimalkan handphone kita untuk kita menjangkau jiwa-jiwa. Nah ini istilah berikutnya digital mission adalah misi amanat agung yang dilakukan menggunakan sarana digital ya. Jadi itu istilah kemudian dan kemudian orang yang melakukannya disebut digital misionari. Sekali lagi kalau mungkin kita masih punya persepsi bahwa misionaris adalah setiap orang yang sekolah teologi, kemudian dia jadi pendeta, jadi penginjil, itu disebut misionaris. No, hari ini Bapak Ibu, kita semua adalah dikatakan imamat yang rajani, betul? Kita semua adalah dipanggil sama Bapak Ibu. Matius 28, 19 ayat 20. Bagaimana kita harus apa kemudian? Menjangkau mereka, memuridkan mereka, melengkapi mereka. Itu tugas bukan gereja, bukan hamba Tuhan, bukan sekedar para penginjil. Itu adalah tugas kita semua. Dan hari ini handphone kita adalah mimbar kita Bapak Ibu. Amin. Kita bisa posting mungkin hal yang entertain, hiburan. Tapi mari pulang dari tempat ini mulai kita posting hal yang menjadi kebutuhan mereka, itu Injil itu Bapak Ibu ya. Oleh karena itu sebagai penutup Bapak Ibu, pelayanan digital itu adalah bukan lagi pilihan hari ini. Tapi sebuah keharusan dan sangat mendesak di hari ini Bapak Ibu. So, go digital and make disciples. Ya. Oke, sebelumnya ada satu video mungkin kita akan putar sebagai rangkuman dari sharing saya pagi hari ini. Dan setelah itu kita akan berdoa. Ini gambaran yang sekali lagi gereja gak bisa tinggal diam Bapak Ibu. Boleh diputarkan videonya? Anak muda dikit-dikit self-healing, dikit-dikit no-lab, dikit-dikit gabut. Hasil sensus penduduk tahun 2020 sebesar 25,87% milenial, generasi yang lahir tahun 1981 sampai 1996 dengan usia 24 sampai 39 tahun. Sebesar 27,94% Gen Z atau generasi yang lahir tahun 1997 sampai 2012 dengan rentang usia 8 sampai 23 tahun. Dan sebesar 10,88% Post Gen Z atau generasi yang lahir di atas tahun 2013. Puncak dari bonus demografi Indonesia adalah di tahun 2040 yang akan didominasi oleh generasi muda. Hal ini patut disyukuri namun perlu diantisipasi. Sebab survei mengatakan bahwa generasi muda dinilai sebagai generasi yang ambisius, keingintahuan tinggi, mahir tentang digital, sering mempertanyakan otoritas, banyak menggunakan bahasa gaul, rentan terkena depresi dan juga kecemasan. Bahkan banyak yang telah meninggalkan kehidupan spiritualnya. Terbukti dari hasil survei Bilangan Research Center atau BRC yang berjudul Spiritualitas Generasi Muda Kristen di tahun 2018 terhadap 4.095 generasi muda Kristen Indonesia dengan rentang usia 15-25 tahun. Fakta menunjukkan bahwa anak muda yang tidak rutin beribadah mengalami kenaikan yang signifikan setiap tahunnya. 1 dari 3 remaja Kristen yang rajin ke gereja berpotensi tidak lagi rutin ke gereja. Dan 61,8% alasan terbesarnya adalah karena gereja sudah tidak lagi menarik dan tidak cocok bagi mereka. Lalu, jika mereka yang menjadi masa depan bangsa, apa jadinya jika mereka tidak mengenal Tuhan dan tidak mengetahui tujuan hidup mereka? Ya, ini video Bapak Ibu ya, di mana gambaran ini bukan sekedar video semata Bapak Ibu. Tadi ada yang menarik, 1 dari 3 ya dikatakan berpeluang untuk akhirnya
udah gak lagi bergereja. Itu artinya sepertiga Bapak Ibu ya, kalau kita rata-ratakan. Sepertiga dari anak-anak muda yang ada di komunitas kita, mereka akan tinggalkan gereja. Dengan berbagai alasan, gak relevan, pemimpin begini. Tapi lebih daripada itu Bapak Ibu, Pastor Yusuf sampaikan, bukan masalah metode Bapak Ibu. Tapi bagaimana kita punya hati untuk memenangkan mereka. Kita duduk, sebagaimana Bapak Ibu, Yesus yang ada di tahta di sorga Bapak Ibu. Dia mau datang ke dunia ini Bapak Ibu. Karena apa? Manusia gak bisa berusaha dengan semua yang bisa dilakukan. That's why Yesus datang ke dunia. Ngerti bahasa kita, ngerti pergumulan kita, ngerti mungkin apa yang menjadi jeritan kita Bapak Ibu. Dan hari ini hal yang sama pun sedang terjadi Bapak Ibu. Mungkin kita berkata anak muda kita aneh. Main TikTok wae, main IG wae, main game wae. Saya ingin cerita sedikit Bapak Ibu. Ada satu ustadz yang akhirnya dia memutuskan untuk masuk ke game. Untuk di situ dakwah Bapak Ibu, bayangkan. Mobile Legend hari-hari ini anak muda lagi gandrung. Saya nggak main Mobile Legend Bapak Ibu. Tapi ada satu berita kemudian satu ustadz dia masuk ke Mobile Legend untuk jangkau mereka. Gereja Tuhan di mana? Para hamba Tuhan di mana? But hari ini mari sekali lagi Bapak Ibu. Mulai dari yang namanya kita punya hati untuk generasi hari ini. Punya hati di mana orang-orang yang hari ini udah tinggalkan gereja, udah gak peduli dengan gereja. Karena udah gak nyambung. Tapi biarlah sekarang Bapak Ibu waktunya. Orang-orang tua mulai siapkan hati lagi bagi mereka. Jangkau mereka sama-sama, yuk kita sama-sama. Untuk kita jangkau mereka, sehingga mereka pun boleh mengenal Tuhan. Kalau bukan kita siapa lagi Bapak Ibu. 2040 menjadi titik di mana bonus demografi. Kita punya waktu 15-20 tahun untuk siapkan itu. Belum terlambat. Tapi biarlah hari ini kita akan mulai sama-sama. Kita makin berdiri sama-sama. Singer WA boleh maju ke depan. Kita nyanyikan yang pujian terakhir tadi. Katakan berikanku hati. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata, berikanku mata seperti matamu memandang Tuhan di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Bapak Ibu kalau perhatikan lagu ini ya, ada hal yang menarik. Di sini katakan berikanku hati seperti hatimu. Berikanku mata seperti matamu. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Bapak Ibu hari ini berbicara penginjilan ya, misian digital itu berbicara 3H. Yang pertama dimulai dari yang namanya heart. Yang kedua hand. Dan yang ketiga adalah your handphone. Ya, hari ini mari sekali lagi Bapak Ibu maksimalkan ini untuk kita menjangkau. Berbicara tentang daerah yang tidak terjangkau hari ini bukan sekedar Indonesia Timur, kita ke Papua, kemana lain sebagainya. Unreached place adalah tempat-tempat di mana generasi muda hari ini ada, yaitu di mana di media sosial. So, mulai dari heart, our hands, and then our handphone kita gunakan untuk mewartakan kasih Tuhan. Amin. Dimulai dari hati, tangan, kemudian handphone kita untuk mewartakan kasih Tuhan. Sekali katakan, berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencana. Berikanku hatimu. Katakan berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu
Sekali lagi Tuhan, berikanku hati seperti hati-Mu, berikanku tangan seperti tangan-Mu, berikanku kaki seperti kaki-Mu untuk kami melangkah, menjangkau, bahkan kami memposting, menuliskan apa yang menjadi berkat rohani, menuliskan apa yang menjadi perkataan Tuhan, menuliskan Tuhan apa yang menjadi Injil yang adalah kekuatan itu Tuhan. Sehingga dikatakan sambil lalu orang akan melihat postingan kita, sambil dia scrolling mereka akan melihat apa yang menjadi kekuatan Injil itu. Sehingga saya percaya media hanyalah alat, tapi Injil yang disampaikan adalah kekuatan. Di mana akan menebus hati-hati yang keras, di mana akan menembus hati-hati yang mungkin hari ini menolak Tuhan. Mereka berkata aku ateis, aku agnostik dan lain sebagainya. Namun aku percaya Injil yang telah mengubahkan Paulus dari yang sulit untuk berubah, tapi kami yakin dan kami percaya hal yang sama akan terjadi hari-hari ini. Ketika kami sampaikan Injil, sampaikan berkat rohani, mereka yang belum percaya akan percaya. Mereka yang belum diubahkan akan diubahkan Tuhan. Oleh karena itu sekali lagi, ajar kami untuk buka hati kami, melihat peluang yang ada, jiwa-jiwa yang terhilang, butuh belas kasihan. Mereka yang tinggalkan gereja, mereka yang mungkin udah bosan dengan gereja, tapi kami mau seperti Tuhan menjangkau kami manusia. Kami berindu menjangkau mereka, sehingga mereka pun akan dimenangkan, dimuridkan, dan kemudian mereka juga diutus menjadi saksi-saksi-Mu. Kami bersyukur menyerahkan pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat GIA Maleer. Puji Tuhan, gereja kita sudah memasuki usia ke-36 di tahun ini. Semua karena penyertaan dan kemurahan Tuhan. Oleh karena itu, kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk dapat menghadiri ibadah perayaan HUT gereja kita pada hari Rabu 2 November pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Meeting ID dan passcode-nya dapat dilihat pada layar LCD. Kami juga turut mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menghadiri ibadah ucapan syukur pada hari Minggu 6 November pukul 7 pagi dan pukul 9.30 pagi. Ibadah ucapan syukur ini hanya dilangsungkan secara onsite ya. Bagi jemaat yang ingin menghadiri ibadah ucapan syukur, harap mendaftar terlebih dahulu ke panitia yang bertugas di bawah setelah ibadah selesai, atau melalui PDM Dwi Kurniawan di nomor 0821 1888 8976. Pendaftaran dibuka dari tanggal 23 Oktober. Demikian pengumuman mengenai HUT gereja kita. Tuhan Yesus memberkati.